Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan membaca Injil Lukas. Dibaca di Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Judul perikopnya siapa yang diselamatkan. Kita akan baca. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari manakah kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan ya, amin. Perikop ini menceritakan ya sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dan orang-orang. Nah, saat itu ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Begini pertanyaannya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Kemudian jawab Tuhan Yesus, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Tuhan Yesus berkata, berjuanglah masuk dalam pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak yang bagaimana? Pintu di mana kita harus memikul salib. Memikul salib bagaimana maksudnya? Saat kita ikut Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan banyak pandangan-pandangan orang yang tidak setuju dengan kehidupan kita, yang dimana kita berusaha untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Mereka akan terganggu kegiatannya karena orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, mereka bisa melakukan kegiatan atau sesuatu yang sesuai dengan kemauan mereka. Tapi saat kita ada, mereka jadi terganggu karena kita. Karena kegiatan mereka terusik oleh keberadaan kita yang berusaha untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan.
pasti kita pernah ya di dunia kerja saat kita masuk, kita berusaha mengikuti peraturan. Tapi ada orang-orang yang seenaknya sendiri, ada yang bekerja seenaknya atau melakukan hal-hal yang seenak mereka sendiri. Karena apa? Pintu itu luas. Bagi mereka tuh menyenangkan. Mereka tidak sesak. Pintu mereka luas, mereka bisa berbuat seenaknya. Kan itu enak ya. Mereka tidak berusaha untuk bekerja tepat waktu. Contohnya ya. Walaupun kita juga pernah ya pada periode tertentu bekerja tidak sesuai waktu karena kita tidak tahu firman ya. Tapi setelah kita tahu firman, kita akan berusaha seperti apa yang Tuhan mau. Dan saat orang-orang yang sudah biasa berjalan di jalan yang luas itu, saat ada orang-orang yang takut Tuhan, mereka akan terganggu. Nggak tahu dia beragama apapun. Ada orang Kristen juga yang berbuat seenaknya juga banyak. Dan saat kita berbuat sesuatu, kita akan dikatakan sok suci lah. Sok apalah. Itu jalan sesat. Karena saat orang lain bisa bergaul seenaknya, berkata-kata seenaknya, kita harus menahan diri. Bisa dikatakan kuper ya, kurang pergaulan atau apapun. Itu harus dilakukan orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Tapi kan kita kan dikasih hikmat ya untuk bisa menolak pergaulan seperti itu karena tidak sesuai dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, tidak menyakiti mereka tapi tidak mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintu itu memang sesak. Kita harus apa? Harus menahan diri kita untuk tidak ikut dengan orang-orang yang bisa berbuat seenak mereka karena mereka pintunya luas. Karena orang Kristen juga banyak yang maunya masuk pintu luas itu karena mereka bisa berbuat seenaknya. Pintu yang sesak itu seperti itu. Tapi kita dikasih hikmat agar tidak menyakiti mereka karena itu memang jalan hidup yang mereka pilih. Selagi mereka tidak merugikan orang lain, kita bisa mengasih tahu ya. 1 kali, 2 kali kayak gitu. Atau lewat cara kita memberitahu dengan cara yang tidak menyakitkan atau bercanda atau apa kayak gitu. Tapi lama-lama mereka akan tahu, oh ternyata teman kita ini memilih jalan seperti itu kayak gitu. Itu jalan yang sesat. Karena kalau kita ditempatkan dengan orang-orang yang belum tahu Tuhan Yesus, kita akan menemui orang-orang seperti itu ya. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang orang-orang yang cinta atau takut Tuhan Yesus, puji Tuhan, itu benar-benar suatu keberuntungan karena bisa saling menguatkan. Itu jalannya memang sesak, tapi Tuhan Yesus katakan jalannya memang itu. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk dimampukan seperti itu. Dan ini yang ada cerita lagi ya. Jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kita ingat, peristiwa ini sama seperti saat perumpamaan dari Tuhan Yesus, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang menurut Tuhan bodoh. Karena apa? Tidak membawa minyak lebih.
Sehingga saat pengantin pria datang dari kejauhan, sudah dikasih tahu. Saat itu mereka menunggu sampai tertidur, terbangunlah mereka. Dan yang tidak membawa minyak cadangan ini mau padam apinya. Kemudian minta kepada yang bijaksana, tapi 5 gadis bijaksana ini bilang kalau nanti khawatirnya tidak cukup kalau dibagi. Kemudian mereka bilang, belilah kepada penjual minyak. Kemudian mereka beli, saat kembali pintu sudah ditutup. Ini persis jawabannya. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, tidak dikenal. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ini yang Tuhan katakan. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jadi saat mereka bertemu orang-orang ya yang mengajar mereka di jalan-jalan, atau orang-orang yang 2000 tahun lalu diajar oleh Tuhan Yesus, atau yang berapa ribu kemudian diajar nabi-nabi lain, mereka kan hanya dapat melihat, tetapi mereka sendiri akan dicampakkan. Dikatakan di sini, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Mari saat kita di bumi ini kesempatan kita. Mau sesesak apapun harus kita lalui bersama Tuhan. Tuhan Yesus mampukan. Mari menggabungkan ke kelompok-kelompok yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus, sehingga orang-orang tersebut juga cinta orang-orang yang dikirimkan kepadanya, sehingga dapat bersama-sama masuk melalui jalan sesak itu bersama-sama. Apapun yang terjadi dilalui bersama-sama. Jalan sesak itu membawa ke surga. Jalan sesak yang bagaimana, dimana kita dapat memikul salib. Saat orang lain dimudahkan dengan berbuat seenaknya, kita lalui jalan itu. Asalkan kita bertemu Tuhan Yesus. Jangan sampai kita hanya melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan surga, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jangan sampai kita seperti itu. Mari kita sama-sama, jalan sempit apapun itu, asal kita lalui bersama-sama orang-orang yang cinta Tuhan, kita imani, kita akan diberi hikmat, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan, hikmat oleh Tuhan untuk bisa melalui apapun keadaannya. Asal kita ingat Tuhan, kita dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan, kita hanya dengar apa yang dinubuatkan Tuhan. Itu saja. Karena selain itu Tuhan katakan pikiran dari iblis. Mari kita fokus kepada Tuhan, dengar-dengaran apa yang dinubuatkan Tuhan. Dan Tuhan katakan lagi, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Amin ya. Amin. Selama kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang benar-benar cinta Tuhan Yesus, keadaan apapun ya, keadaan apapun akan bisa kita lalui. Kita imani, kita akan diberi hikmat, diberi kekuatan untuk melalui jalan yang sesempit apapun, asalkan itu menuju Tuhan Yesus. Kita imani itu. Kita imani itu. Jalan sesempit apapun, asal bertemu dengan Tuhan Yesus, kita imani kita akan diberi hikmat-hikmat, jalan keluar yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan.
Sehingga saat kita melalui jalan sempit, asalkan bersama orang-orang yang cinta Tuhan Yesus, takut Tuhan Yesus, kita imani, kita dimampukan. Itu harus kita imani. Amin ya. Amin. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.